Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Belva Fitria dengan NIM akhir 054 dari kelas Gizi 5B akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mengenai dietary history. Untuk metode praktikumnya, data asupan makanan dan juga minuman responden diambil melalui instrumen Form Dietary History atau DH yang bersifat open question dengan list daftarnya itu diambil dari hasil recall dan juga wawancara terkait menu yang terbiasa dikonsumsi. Nah, responden akan diminta untuk menentukan ukuran porsi, metode pengolahan, keterangan nama brand, serta frekuensi konsumsi pada setiap daftar makanan dan juga minuman dalam periode 1 bulan terakhir. Frekuensi makan tersebut nantinya perlu diubah terlebih dahulu menjadi satuan per hari melalui hasil perkalian dengan porsi makanan sebelum dapat dilakukan perhitungan kandungan, di mana perhitungan kandungannya itu mengacu pada sumber dari TKPI, Nutri-Survey 2007, serta label Nutrition Fact. Hasil perhitungan selanjutnya akan dianalisis sehingga dapat diketahui tingkat kecukupan gizi pada responden individu maupun pada kelompok. Nah, berikut ini adalah hasil dari pengisian form individu responden berinisial SR. Oke, dari hasil pengisian form yang sudah didapat, dapat kita lakukan perhitungan zat gizinya seperti pada tabel berikut ini. Nah, dari perhitungan zat gizi dapat diketahui totalnya, yaitu adalah sebagai berikut. Nah, dari total yang telah diperoleh, maka selanjutnya akan kita bandingkan dengan AKG berjenis kelamin perempuan untuk usia dari 19 sampai 29 tahun. Sehingga didapatkan persentase pemenuhannya adalah seperti yang tertera pada tabel dengan blok berwarna biru tersebut. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa ternyata asupan individu SR ini untuk energinya sudah mencukupi ataupun sudah adekuat ya. Dilihat dari konsep berdasarkan RDA, yaitu 77% RDA. Nah, selain itu, selain dari energi, kita bisa melihat bahwa ternyata individu ini memiliki risiko surplus protein dan juga lemak, serta defisit karbohidrat, besi, dan juga kalsium yang dapat mempengaruhi status gizi individu. Kelebihan lemaknya dapat menyebabkan obesitas dan juga peningkatan kadar kolesterol darah yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Adapun kelebihan protein dapat disimpan sebagai jaringan adiposa sehingga mempengaruhi massa otot dan juga status gizi secara keseluruhan. Sementara kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan kekurangan suplai energi cepat yang berpotensi menimbulkan rasa lelah dan menurunkan daya tahan tubuh. Nah, untuk kekurangan zat besi dan juga kalsium dapat menyebabkan peningkatan risiko anemia dan juga osteoporosis. Adapun untuk asupan natriumnya sendiri ini terinterpretasikan tidak melebihi karena hanya memenuhi 38% dari maksimalnya 100%. Nah, selanjutnya untuk kecukupan zat gizi pada kelompok, di sini terdapat rekapan 17 individu yang semuanya berjenis kelamin perempuan dari rentang usia 19 sampai 21 tahun. Nah, untuk rekapan zat gizinya seperti pada tabel di sebelah kiri, sehingga diketahui total dan juga rata-ratanya adalah sebagai berikut. Nah, dari rata-rata yang telah didapatkan, maka dapat kita ketahui kecukupannya dengan dibandingkan juga terhadap AKG berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia dari 19 sampai 29 tahun. Nah, sehingga dari tabel di sebelah kanan dapat kita ketahui bahwa ternyata pola konsumsi kelompok itu masih belum seimbang dikarenakan terjadi defisit pada hampir seluruh zat gizi kecuali pada protein. Selain itu, pola konsumsi kelompok ini juga mengindikasikan bahwa mereka mengonsumsi makanan dalam porsi yang kecil, kemudian melewatkan waktu makan, atau lebih sering juga dalam memilih makanan yang rendah energi seperti makanan ringan, serta minim konsumsi sayuran hijau, buah segar, dan juga produk olahan susu. Selain itu, asupan ini juga menggambarkan pola konsumsi kelompok dengan diet kurang padat gizi dan juga monoton dalam jangka panjang yang dapat meningkatkan risiko defisiensi zat gizi dan juga menurunkan status gizi maupun daya tahan tubuhnya. Nah, untuk perbandingan asupan dari responden individu dan juga kelompok dapat kita lihat pada tabel tersebut, di mana terdapat pola makan yang sama dalam segi karbohidrat dan juga zat besi kalsium, yaitu berupa rendahnya asupan yang menunjukkan kondisi defisit, di mana untuk asupan individu ternyata masih sedikit lebih besar dibandingkan kelompok. Nah, hal ini mencerminkan bahwa dari asupan karbohidrat dan juga zat besi kalsium itu tuh pada responden individu masih lebih baik ya daripada kelompok walaupun keduanya masih tergolong defisit. Nah, adapun untuk asupan natriumnya pada individu maupun kelompok itu juga sama-sama tidak melebihi batas konsumsi maksimal. Dengan asupan pada kelompok terlihat lebih tinggi dibandingkan individu sehingga dapat kita ketahui bahwa ternyata responden individu itu masih lebih baik dalam pengendalian asupan natriumnya. Nah, kemudian perbedaan pada asupan yang lain yaitu pada energi, protein, lemak, dan juga vitamin C itu terlihat mengindikasikan bahwasannya baik pada responden individu maupun kelompok itu masih belum memiliki
memiliki pola makan yang seimbang dan juga bervariasi dikarenakan hanya 2 dari total 8 zat gizi yang asupannya baru tercukupi. Nah, kesimpulannya pada responden individu, tingkat pemenuhan kecukupan energi responden tergolong cukup, kemudian protein dan juga lemak berlebih, natrium tergolong aman, sedangkan karbohidrat, zat besi, dan juga kalsium tergolong kurang. Hal ini mengindikasikan risiko obesitas, penyakit kardiovaskular, menurunkan daya tahan tubuh, anemia, dan juga osteoporosis. Pada responden kelompok, hasil rata-rata perhitungan zat gizi menunjukkan kecenderungan pola makan yang cenderung rendah energi, lemak, karbohidrat, zat besi, vitamin C, dan juga kalsium, sementara protein termasuk kategori cukup dan juga natriumnya aman. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi kelompok didominasi oleh diet kurang padat gizi dan juga monoton. Sementara perbandingan antara individu dan juga kelompok memperlihatkan bahwa respon individu memiliki tingkat kecukupan zat gizi yang relatif lebih baik daripada kelompok meskipun keduanya sama-sama menunjukkan kekurangan pada beberapa zat gizi penting. Nah, secara keseluruhan, penerapan metode DH ini berhasil memberikan gambaran pola konsumsi jangka panjang yang dapat digunakan untuk menilai keseimbangan asupan gizi serta membedakan variasi pola makan antar individu maupun kelompok. Nah, saran yang dapat diberikan kepada responden yaitu dianjurkan untuk mulai memperbaiki kebiasaan pola makannya melalui pemilihan menu diet yang bervariasi dengan porsi yang tepat dan juga jadwal makan yang lebih teratur. Khusus pada responden individu, sebaiknya perbaikan kebiasaan pola makan juga diiringi dengan rutinitas berolahraga untuk mengurangi simpanan lemak dari asupan protein dan juga lemak yang berlebih selama rekapan 1 bulan terakhir ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.